Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage. Oke, di video kali ini kita akan review Project Car 14 si Ipan karena pengerjaannya sudah selesai 100%. Oke guys, kita mulai dari bagian depan. Ini ada kap mesin baru, bumper baru, grill Belta baru, headlampnya baru kanan kiri, bohlamnya udah pakai mini proji, lampu serinya udah pakai LED. Kalau lampu serinya enggak, pakai yang bawaan aja. Fog lampnya baru dan sudah dipasang LED juga untuk di bagian fog lamp. Lanjut ke bagian samping guys. Jadi ini sen yang ada di fender udah dihilangkan. Selanjutnya ini ada spion dari Craft Square. Terus dudukan spion originalnya ini saya custom. Saya bikin rata kayak gini. Terus ini ada handle pintu nih guys. Ini handle pintunya saya ganti baru karena mobil ini bawaannya handle chrome. Jadi nggak masuk konsepnya, akhirnya saya ganti baru dan saya cat sewarna body. Oh ya guys, untuk catnya full body ini baru. Oke guys, lanjut ke bagian belakang. Dan untuk konsep si Ipan ini ya kita bikin simple aja, racing look kayak gitu ya kan. Minim aksesoris dan juga part-part gondrong, jadi ya kelihatannya clean kayak begini. Jadi di sini tuh ada emblem yang udah saya cat warna hitam doff. Itu catnya permanen sama kayak depan. Lanjut ini ada trunk lid yang udah saya cat hitam doff juga. Itu sudah terpasang kamera mundur, frame plat nomor baru. Terus sensor parkir baru, knalpot bolt on dari Arturo Exhaust tipenya Venus Titan. Dan yang terakhir ini ada stop lamp baru nih guys. Masih wangi engkok. Oke guys, kita lanjut ke bagian kaki-kaki. Jadi untuk velg ini saya pakai TE37 SSW Thailand ring 15, warnanya bronze. Jadi untuk warna bronze di TE37 ini, untuk bagian palangnya dia kayak powder coating guys, kayak powder coating, cuman dia lebih halus aja. Kemudian untuk di bagian lipsnya ini kalau istilah saya bronze tapi warnanya chrome. Ini velg bekas, untuk speknya ini ring 15, lebar 7, ET-nya 38. Kemudian untuk ban, ini ban baru guys. Ini saya pakai Campiro SX2. Untuk ukurannya 195/55. Jadi untuk keempat ban ini spek velgnya sama, ukuran ban juga sama karena ini velgnya rata gitu guys. Kemudian ini sudah di spurring, balancing dan juga diisi nitrogen untuk 4 roda. Masih di bagian kaki-kaki guys, ini ada mur roda race, kemudian centeringnya baru. Terus untuk perbaikannya ini rada lumayan banyak guys. Ini mohon maaf kalau saya agak lupa. Ini yang pertama ada inner fender guys. Inner fendernya baru kanan kiri. Kemudian engine cover baru. Ini untuk shock breakernya diganti baru semua, satu bundel, diganti pakai coilover berikut pairnya. Jadi untuk coilover ini dia bisa di setel tinggi rendah. Kemudian untuk di Project Car 14 ini kan pakai model Infinity, jadi dia bisa diatur rendahnya semaksimal mungkin dan kekerasan atau bantingannya juga kemungkinan bisa di setel. Jadi ini udah saya setel, ini udah setelan enaknya saya. Cuman nggak tahu nih di pemilik mobilnya enak apa enggak. Jadi ini adalah setelan coilover yang sesuai dengan selera saya gitu guys. Selanjutnya untuk part yang diganti di bagian kaki-kaki, support shock baru, terus bearing shocknya baru, terus insulator atas juga baru. Kemudian tie rod, long tie rod, ini sayap
atau armnya ini ganti satu set kanan kiri karena kondisi armnya sudah tidak memungkinkan untuk diganti bushingnya doang karena arm bawaan mobil ini udah pada jeding. Terus untuk cross member atau as balok ini turun semua. Untuk bagian rack steer ini diservis karena bearing pinion yang ada di rack steernya juga ini udah hancur. Kemudian ini di bagian apa namanya nih, piringan cakram ini udah dibubut karena udah gelombang. Karena pada saat mobil ini pertama kali datang ke sini tuh pas direm bunyi sak 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 kayak gitu kan. Jadi akhirnya kita bubut supaya lebih bagus hasilnya. Untuk kampas rem ini masih tebal dan seingat saya sih segitu yang diganti. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau saya agak lupa. Lanjut ke kaki-kaki belakang guys. Jadi untuk spek velg dan ukuran ban sama seperti yang tadi saya bilang. Jadi untuk bedanya di sini untuk velg belakang saya kasih spacer bukan centering ya. Jadi untuk spacernya ini sudah berikut centering gitu kan. Nah jadi kenapa dipasang spacer? Jadi biasanya kalau velg lebar rata ini bagian depan dan juga bagian belakang itu fitmentnya beda. Jadi untuk di bagian depan biasanya dia kalau nggak keluar fender dia rata fender. Nah untuk bagian belakang biasanya nih ngumpet di dalam fender guys. Jadi untuk tampilan atau fitment atau offset ya velg yang sama antar depan dan belakang ini saya kasih spacer nih. Ini untuk spacer ini saya ukur dan tebalnya menyesuaikan biar rata fender tuh. Jadi ini nggak terlalu keluar dan nggak terlalu ke dalam juga. Selanjutnya untuk part yang diganti di bagian kaki-kaki belakang ini ada kampas rem baru. Terus lah roda baru atau bearingnya baru. Ini kanan kiri semua ganti baru. Kampas rem juga kanan kiri baru. Dan juga ini ada shock breaker. Jadi untuk shock breaker belakang ini diganti baru juga guys. Ini seperti biasa saya pakai shock dari Monroe. Oke guys, kita ke bagian interior. Jadi untuk bagian interior ini nggak terlalu banyak aksesoris, tapi kondisinya kita kembalikan ke seperti baru ya kan, biar lebih segar gitu kan. Jadi ini kita mulai dari bagian atas nih. Jadi untuk atap ini pas pertama mobil datang ke sini nih kondisinya udah kayak gini ya. Selanjutnya ini untuk lampu-lampu kayak gini tuh udah saya ganti pakai LED warna putih, lampu kabin dan lampu baca. Terus ini hand grip atas nih 1, 2, 3 itu udah saya ganti baru semua. Karena bawaannya atau hand grip yang terpasang di mobil ini cuma 2 biji dan dua-duanya udah nggak layak pakai. Jadi akhirnya kita ganti baru semua. Selanjutnya di bagian dashboard. Nah dashboard ini udah turun, udah dalamannya udah saya rapikan, kabel-kabel yang semrawutnya udah saya rapikan. Terus untuk bagian-bagian plastik kayak gini nih, plastik dashboard, plastik ini konsol box tengah sama plastik-plastik yang ada di door trim itu udah saya coating. Jadi kondisi warna hitamnya sekarang lebih segar, lebih seperti baru. Ya kan karena pas pertama datang ke sini kondisi plastik-plastikan kayak gini tuh udah bule, udah belel, ya kan. Tapi ini coating kayak gini tuh cuma mengembalikan warnanya doang, ya kan. Jadi untuk kondisi yang codet, cacat, bekas silet kayak gitu nggak bisa dikembalikan. Terus itu sudah terpasang sticky pad buat naruh HP di sini. Ini sebenarnya buat ngalangin codet-codetan ya kan, bekas name tagnya sopir taksi dulu. Karena kan kalau Express di bagian sini tuh dia dipasangin semacam akrilik buat naruh name tagnya sopir. Terus untuk kisi-kisi AC ini sudah saya repair pakai repair kit warna kuning kayak gini karena awalnya hancur. Frame-nya udah saya cat pakai warna silver yang agak gelap. Terus ininya udah saya cat pakai warna hitam doff. Bagian ring ini nih, ring kisi-kisi AC yang di pinggir kanan kiri udah saya cat juga pakai warna silver yang agak gelap ya kan. Terus ini untuk setir sudah terpasang setir racing OMP import dan ininya nih dia suede. Terus kemudian ini untuk apa namanya nih, kulit jok ini dari sononya juga udah terpasang kayak gini. Ini saya lihat sih kondisinya masih bagus, kayaknya sih belum lama terpasang ini, jadi kondisinya masih oke. Terus power window udah terpasang, baut-baut kayak gitu udah saya
ganti baru, dan yang terakhir ini sudah terpasang karpet nih. Oke guys, ini untuk di bagian mesin adalah salah satu bagian yang makan biaya lumayan banyak banget. Jadi ini kita kita review satu-satu. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat ya. Jadi nanti kalau ada yang kelewat, nanti saya tulis di akhir video aja mungkin. Ini yang pertama yang kita lihat ada toa baru karena toa bawaannya hancur. Terus engine mounting kanan, tengah sama kiri udah ganti semua. Terus ini radiatornya baru. Airnya sudah diganti, bukan pakai air keran lagi. Ini udah pakai coolant. Terus alternator ini sudah diservis karena kemarin bearingnya rusak. Ini bearing alternator udah ganti baru. Terus bagian-bagian blok mesin yang belepotan oli udah dibersihkan karena kemarin intake manifoldnya turun semua. Jadi bagian mesinnya ini udah dibersihkan dan kondisinya sekarang lebih bersih daripada pertama kali datang kemari. Terus water pumpnya baru karena water pump bawaannya udah bunyi, udah rusak lah intinya kayak gitu. Terus ini kompresor AC juga diservis karena kemarin kompresor AC itu ngorok ya. Ini saya servis dan sekarang ngoroknya udah lumayan berkurang. Dan otomatis kalau kompresor AC dibuka, freon juga baru. Terus ini tutup reservoir radiator baru yang awalnya ditutup pakai pakai tutup galon. Kemudian master kopling bawah sama master kopling atas ini udah ganti baru. Minyak rem juga udah dikuras ganti baru. Terus aki juga ini kayaknya baru sih. Ini bukan saya yang pasang. Ini klip buat pengunci aki baru nih, bautnya baru. Si buat pengunci ini baru karena pas awal kesini tuh diikat pakai kawat. Terus apa lagi ya, ini seal gentongnya udah ganti baru, sekarang udah nggak belepotan rembes. Terus ini juga di sini nih, di dalam sini relay AC udah saya ganti baru karena kemarin pakai yang biru dan akhirnya si tutup ini tuh nggak bisa masuk cuy. Jadi ketahan kayak gini, sekarang udah oke punya dia. Nah, sip, mantap. Jadi untuk kabel-kabel yang semeraut juga ini udah saya rapihkan. Sekarang ya kondisinya lebih enak lah ya dilihat. Kabel-kabel lampu juga sama, udah saya rapihkan juga. Jadi untuk di bagian mesin segitu mungkinnya kalau nggak ada yang kelewat. Oh, koplingnya baru guys, koplingnya baru pakai original juga. Jadi segitu mungkin. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu kondisi Ipan sekarang. Dan banyak teman-teman yang tanya, katanya bang ini habis berapa untuk biaya restorasi dan modifikasi si Ipan. Jadi ini di luar harga mobil ya. Sekali lagi ini di luar harga mobil. Jadi Project Car 14 ini si Ipan makan biaya untuk restorasi dan modifikasi itu di angka 40 juta plus. Belum sama harga mobil. Jadi kalau misalnya harga mobilnya 40 juta atau taruhlah 40 jutaan ya. Jadi kurang lebih mobil ini selesai di angka 80 jutaan. Gila emang. Jadi buat teman-teman nih yang mau beli mobil bekas taksi murah ya kan, dengan kondisi busuk, nah terus dananya pas-pasan, dipikir lagi 2 kali ya kan, karena biaya memperbaiki mobil busuk itu tidak semurah yang kalian bayangkan. Nah, oke guys, jadi untuk pengertian si Ipan alhamdulillah sekarang sudah selesai 100%. Dan ini disclaimer dari saya, jangan mentang-mentang lihat mobil mulus ya kan, mobil rapi, terus mobilnya fresh kayak gini tuh pikiran wah ini mobil nggak ada PR, itu dihilangkan ya guys. Karena yang namanya mobil bekas walaupun udah direstorasi tetap akan ada PR di kemudian hari. Apalagi ini mobil tidak direstorasi 100% ya kan, semua part nggak diganti baru gitu kan. Jadi kalau kita total mungkin nggak sampai 60% untuk part baru yang terpasang di sini ya kan, karena ya cuman part-part kecilnya doang.
part-part yang terlihat doang kayak lampu, terus kap mesin, bumper, lampu belakangnya gitu-gitu. Jadi sekali lagi, ekspektasi teman-teman kalau beli mobil bekas taksi yang sudah dimodif itu nggak akan ada PR. Itu lebih baik dihilangkan, karena bukan 1-2 kejadian pembeli kecewa ya kan, karena dijanjikan macam-macam sama penjualnya tapi yang datang beda gitu guys. Nah jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang udah mantengin proses Ipan dari episode 1 sampai sekarang ya kan. Semoga ini videonya bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton, dan semoga hasilnya sesuai yang diharapkan sama ownernya si Ipan. Oke guys, saya Ruli pamit. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.